Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dahratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal buqan wa hadisin wal qur'an mujahidin wa masyina fitin syarika lati wa gharibi habi barri wa bahriya bismillahirrahmanirrahim wa inna wa ma'atin wa jadadina wa jadatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alimina wa ikhwanina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaqbaluhum janabahum wa yaskinahumul jannah khususan narihim alibi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahalahu fahmi syai'ulillah ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa Abu Dawud dan telah meriwayatkan Imam Abu Dawud an Ibni Ummi Maktum dari Ibni Ummi Maktum annahu bahwasanya Ibni Ummi Maktum atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bertanya Ibni Ummi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami wasibai, bahwasanya di Madinah ini banyak binatang-binatang singa, macan, dan binatang-binatang buas. Wa ana darirul basari, sedangkan saya lemah penglihatan, kurang awas matanya. Udah kurang awas matanya, syasi'ud dari ay ba'iduha, jauh rumahnya. Jadi Ibni Ummi Maktum mengadu kepada Rasulullah bahwa dia penglihatannya kurang awas, juga rumahnya jauh. Ya. Kemudian dia bertanya, wali qaidun yulazimuni, dan saya punya anak tukang nuntun gitu. Karena matanya enggak awas, jadi dia ada anaknya yang suka nuntun dia. Begitu. Fahali rukhsatun, maka apakah ada bagi saya suatu keringanan an usolliya bi baiti, saya sholat di rumah saja, nggak usah berjemaah ya. Jadi dia Ibni Ummi Maktum matanya kurang awas, sehingga kalau jalan kemana-mana ada yang nuntun ya. Kemudian mau sih nuntun tiap saat kapan saja
Cuman di kota itu ada banyak binatang buas, sehingga segala macam, sehingga dia takut. Rumahnya juga jauh, kalau dia ke masjid itu akan jauh. Maka Rasul menjawab, maka Rasul menjawab, hal tasma'un nida'a, apakah Anda bisa mendengar suara azan dari masjid ini? Qala, maka menjawab dia, na'am, betul, kedengeran tuh azan ke rumah saya, walaupun jauh juga. Qala, maka Rasul berkata, fa'ajib, maka jawablah azan itu, ya, panggilan itu, sambutlah panggilan itu. Selain dijawab bacaannya, azan juga datengin, sebab itu panggilan untuk sholat. Fa inni la ajidu laka rusyatan, maka bahwasanya aku tidak mendapatkan, ya, untukmu itu satu keringanan. Jadi nggak ada keringanan kalau masih ada yang nuntun, ya, masih ada yang nuntun, walaupun matanya kurang awas, ada yang nuntun, ya, ada yang nuntun dia. Jadi kalau masih ada yang nuntun, suara azan kedengeran, ya, itu masih diharuskan berjemaah datang ke masjid. Bisolati, dengan salat yang 5 waktu. Falam yamna'hu min ittibaihi ujrun, maka tidak ada yang menghalangi dia daripada untuk mengikuti salat berjamaah itu suatu ujur, tidak ada. Kila, maka dikatakan, wa mal ujru, apa itu ujur yang dimaksud di sini bagi dia? Qala, maka ia menjawab, khaufun, rasa takut, au maradun, atau sakit, ya, rasa takut atau sakit dia punya ujur. Lam tuqbal minhu sholatu, maka tidak diterima baginya sholat daripadanya, allati sholat, di mana dia sholat, yakni fi baitihi, di rumahnya, ya. Jadi kalau masih bisa itu, tapi kalau dia memang benar-benar takut adanya itu, kalau sekedar ada yang nuntun, matanya kurang awas, ya, itu masih harus ke masjid. Tapi kalau memang ada takut dengan binatang buas atau karena dia sakit, nah itu baru jadi uzur, ya. Jadi uzurnya dia itu bukan karena, ya, matanya kurang awas, rumahnya jauh, tidak ada. Rumahnya jauh tapi masih kedengeran suara azan ke masjid, itu tidak ada alasan. Nah, kecuali semacam contoh ini tadi, dia bisa jadi ujur karena apa? Banyak binatang buas bila mana dia jalan ke masjid, ya. Kalau di sini ada nggak binatang buas di sini? Banyak singa gitu, nggak ada, ya. Oh, paling kecoa, ya, atau tikus got, ya. Ya, tidak ada halangan. Jadi gimana sholatnya? Sholatnya itu lam tuqbal, di rumah itu tidak diterima sholatnya, bahaya, ya. Pentingnya berjemaah. Sah sholatnya tapi tidak diterima, begitu. Paham nggak? Sholat sih dia tunaikan, sah sholatnya bagus, bacanya bagus, rukun-rukunnya juga lengkap, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran apa? Tidak ada halangan bagi dia untuk datang ke masjid berjemaah, tetapi dia nggak berjemaah, ya, begitu. Sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Kerja mah kerja, bagus kerjaannya, tapi nggak digaji. Lantaran apa? Tidak berjemaah.
Ibarat orang kerja mah kerja bagus. Nah itulah pentingnya. Kecuali ada uzur, sakit umpamanya, ya tidak mungkin dia bisa datang ke masjid. Nah ini ya. Jadi demikian. Sholatnya enggak wajib qada, enggak, sebab sholatnya sah dia lakukan. Cuman tidak ada pahalanya. Ya. Wasu'ila, dan ditanya Ibnu Abbas ditanya, aman yasumun nahara, daripada orang yang senantiasa puasa di siang hari, wa yakumul laila, dan dia bangun malam, tahajud tiap malam, tiap hari puasa, malamnya dia tahajud, siangnya puasa. Begitu kerjaannya sampai bertahun-tahun. Tetapi wala yusolli bil jamaati, dia tidak mau sholat berjamaah. Ya, maunya di rumah saja. Begitu. Wala yajma'u, dan sama sekali tidak berjamaah. Di rumah juga, kecuali dia di rumah berjemaah, suami istri atau sama anak, orang tua atau siapa saja di rumah, walaupun berdua ya berjemaah. Tidak. Faqala in mata, maka Rasul sabdakan, jika dia mati haja orang ini bahwa binar, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah min itu. Meremehkan sholat berjemaah. Bagaimana mereka yang meremehkan sholat? Ya, ini baru berjemaah aja diremehkan. Bagaimana kalau dia meremehkan sholat? Subhanallah. Hati-hati nih. Ya, hati-hati hidup kita nih. Jadi jangan terlalu dianggap gampang surga itu, yang begitu perjuangannya sangat berat. Dan jangan selalu menganggap remeh siksaan terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Apalagi wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya aja. Sebab sholat berjemaah ini salah satu daripada fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Seperti di masjid sini nih. Ini setiap yang 5 waktu harus ada berjemaah. Berjemaah. Salah satu waktu aja umpamanya asar atau zuhur gitu, ada nggak berjemaah, dosa orang kampung sini semuanya. Ya. Dosa semuanya. Termasuk fardu kifayah. Masjid kek, musola kek, kalau memang di situ ada bangunan untuk sholat berjemaah, tetapi ditiadakan berjemaahnya, dosa orang kampung situ. Ya, makanya masya Allah, sampai takut dia. Kalau takut memang ada binatang buas atau karena sakit, itu lain hal. Waruya, dan diriwayatkan, ini tadi orang yang suka puasa tiap hari, apalagi kadang-kadang dia karena puasa jadi lemah dia badannya, sehingga dia beralasan, ya beralasan dia sebab dia puasa jadi lemes, jadi nggak ada tenaga begitu, jadi dia nggak ke masjid, ya bahkan nggak pernah ke masjid, tapi di rumah mah sholat rajin sampai sholat malamnya juga tidak diterima. Subhanallah. Waruya, dan diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar, bahwasanya Sidina Umar, kharaja ila bustanin, keluar menuju kebunnya, pergi ke kebun, keluar tuh
Faraja'a, maka dia pulang dari kebun. Wa qad sholan nasu al-asra, dan sungguh telah sholat orang-orang tuh berjemaah di masjid sholat asar. Jadi Sayyidina Umar ketinggalan. Dia pulang dari kebun kurmanya. Ailiyakuna mana? Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya itu inna lillahi kenapa tuh? Kita ada yang meninggal kena musibah. Musibah aja kita nih kalau baru tabrakan doang kita nggak ucapin inna lillahi, padahal orangnya hidup. Kalau kita ucapin apa kata orang? Wah, orang hidup, kan begitu. Hidup di rumah sakit masih belum mati. Jadi belum wajar diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang patutnya bagi kita kalau udah innalillahi, seperti ada suara innalillahi di masjid pagi ini, pagi kapan gitu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, sampai 3 kali lagi kadang-kadang supaya orang pada perhatiin 3 kali. Cuman sayang nyebut namanya sekali. Sayang nyebut namanya sekali, lagi remeng-remeng, siapa sih tadi? Siapa sih? Itu mestinya namanya tuh yang penting tuh siapa, sebetulnya bukan innalillahinya yang penting berkali-kali mah. Namanya. Iya. Namanya cuma sekali disebut, mana rembeng-rembeng lagi suara dari jauh. Enggak jelas. Ya. Jadi kalau innalillahinya 3 kali, itu jadi 3 kali namanya 3 kali. Siapa namanya? Kira-kira gitulah ya. Itu karena ada yang meninggal, orang sangat memperhatikan. Nah sekarang bagaimana? Sayyidina Umar bukan karena ada yang meninggal, dia ketinggalan sholat berjamaah asar tuh. Kena lalai dia dari kebun. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patatni, telah luput kepadaku, ketinggalan sholatul asri, sholat asar, bil jamaati, di dalam berjamaah. Ya Masya Allah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan ditanya sama sahabat, kenapa? Ya Sayyidina Umar, saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Oh, kirain ada yang meninggal. Begitu kira-kira. Ketinggalan. Emang kenapa? Rugi besar bagiku ketinggalan sholat berjamaah. Ushidukum, saksikan nih padamu sekalian. Saksikan saya padamu sekalian. Apa? Annaha iti alal masakini. Maka saya punya kebun yang se-area itu udah buat orang miskin aja dah. Saya kasih orang miskin aja dah. Saya sedekahkan saja dah buat orang-orang miskin. Untuk sodakotan saya sedekahin kebun saya itu. Kenapa? Ailiyakuna kafaratan lima udhaya, untuk menjadi penutup dosanya dia, ruginya dia. Rugi dia meninggalkan 1 kali berjemaah, dia mau tutup dengan sedekah kebun kurmanya yang begitu luas. Ya. Kenapa? Saking besarnya pahala orang yang berjamaah, lebih besar daripada dia punya kebun kurma yang melalaikan dia. Yang dikecil-kecilkan Pak, sholat berjamaah ini. Ya, jangan dianggap remeh. Walaupun berdua, lakukan berjamaah. Nah, karena sendiri tungguin, cari orang yang bisa nemenin dia berjamaah.
andai kata ketinggalan dan sebagainya ke masjid, ya, atau andai kata di rumah, cari itu siapa keluarga untuk berjemaah. Saking besarnya pahala berjemaah, jangan diabaikan. Sampai-sampai kebunnya biarin dah tuh, kebun saya kebun kurma, saya sedekahin aja deh buat orang fakir miskin, untuk menutup tuh kekurangan saya. Sholat berjemaah 1 kali, jangan 1 kali itu. Nah, kita baru kehilangan sendal aja udah nggak balik-balik ke masjid, gara-gara sendalnya hilang. Ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ya, subhanallah, subhanallah. Qala, telah berkata Hatim al-Asam, Syekh Hatim al-Asam, patatni, saya pernah luput ketinggalan marrotan 1 kali, sholatul jamaati, sholat berjamaah. Kata Hatim al-Asam, pernah dia ketinggalan sholat berjamaah 1 kali. 1 kali nih. Fazani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah, maka datang menghibur saya, bertakziah kepada saya Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu, sendirian, 1 orang, nengokin saya sebab saya nggak kelihatan di masjid. Nah gitu kira-kira. Jadi dia datengin tuh, nah, jauh lah dia, jauh lah keluar, ngajak, kenapa nih? Ya, Hatim al-Asam nggak ke masjid, datengin tuh kita. Siapa yang datang ke rumah Hatim al-Asam? Ya, Abu Ishaq al-Bukhari, sendirian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, datang ke situ sendirian tuh dia. Kemana antum katanya tadi kan? Masya Allah, anak kesiangan atau apa gitulah alasannya, ada sendirian. Karena dia seolah-olah kena musibah. Musibah apa? Enggak berjemaah 1 kali. Musibah. Ya, musibah apa? Kekurangan ya. Rasa kekurangan pahala. Walau mata li waladun, kalau meninggal dunia, mati anakku, 1 anak, la azani aksaru min asyarati alafin nafsin. Ya, ini saya datang bertakziah kepada saya lebih daripada 10.000 orang. Ini 1 anak nih, 1 anak takziah ke rumahnya itu pasti banyak. Sebab apa? Anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal. Banyak orang, ribuan orang datang ke situ. Ya. Tapi musibah ketinggalan sholat berjamaah yang datang cuma seorang. Begitu. Sebab kebanyakan orang menganggap itu bukan musibah. Kebanyakan orang itu bukan musibah meninggalkan sholat berjemaah itu. Yang datang cuma 10 orang, cuma 1 orang. Tapi kalau yang meninggal anaknya, datang ribuan orang. Masya Allah. Ya, lianna musibatad din, karena bahwasanya musibah agama indan nas, di sisi manusia dipandang oleh orang ahwanu min musibatid dunia, itu lebih ringan daripada musibah dunia. Apa musibah agama? Meninggal berjemaah, ketinggalan berjemaah, musibah. Ya. Apa itu musibah dunia? Ditinggal anak meninggal, itu musibah dunia. Anak yang lagi dipengenin banget itu,
pengen punya anak laki-laki lagi. Wah, pengen banget, musibah besar, nangis, sekeluarga nangis semua. Tapi kalau ketinggalan berjemaah, ada yang nangis. Nggak ada ketinggalan berjemaah nangis ya. Subhanallah. Masya Allah, ini mari kita raih keuntungan buat di akhirat, panen di akhirat nanti. Ya, orang banyak rahasia ini belum tahu. Sebetulnya kehidupan apa sih? Ya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebetulnya hidup kita bukan disuruh nyari dunia. Dunia mah seperlunya aja. Andai kata kebetulan banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, barangkali bakat kita untuk mencari dunia, silakan dunia. Tetapi dunia itu buat sedekah, buat menyumbang orang banyak, untuk membangun masjid, untuk itu. Kita mana sih yang kita butuh buat dunia? Ya, bangun madrasah, bangun majelis dan sebagainya. Itu rumah kita yang abadi adalah masjid. Masjid ini rumah kita yang abadi. Baitullah namanya juga Baitullah, rumah Allah. Ya, rumah Allah. Sebab di sini tempat kita ibadah, menuntut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lau mata li waladun la azani aksaru min asarati alafin. Kalau anak saya meninggal pasti lebih banyak. Kata bapak, musibah dunia, musibah agama ini dianggap oleh manusia ahwanu min musibati dunia. Itu lebih ringan daripada musibah dunia. Wa innahu, dan bahwasanya lau mata li al abna'u jami'an, masya Allah. Dan sesungguhnya seandainya itu baru anak satu, udah ribuan yang datang. Andai kata yang mati anak saya habis semuanya, tuh anak saya ada berapa? 7, mati semuanya bareng matinya gitu. Seperti lagi kena musibah, tabrakan dan sebagainya, umpamanya habis tuh musibah, gempa bumi, serumah pada tidur, umpamanya ketiban bangunan, mati semuanya. Ya, lakana ahwana alayya min fawati hadhihi shalat bil jamaah. Justru kalau menurut Hatim Al-Asam, andai kata anak saya semuanya meninggal, bini meninggal, anak 7 meninggal, 8 anaknya mungkin berapa, meninggal semuanya lantaran musibah sesuatu, itu justru lebih ringan daripada satu meninggal sholat berjamaah. Subhanallah. Sebaliknya. Nah, ini harus sekalian yang perlu kita kaji, jiwa kita sejauh mana nih pengen masuk surga. Ketaatan kita harus panen, harus banyak dulu di sana. Surga kita harus cakep, Pak. Dan niatkan hidup ini nggak mau neraka. Ya, niatkan hidup ini harus masuk surga nantinya. Niatin, Pak. Jadi kalau kita niatin, usahakan bagaimana caranya kita hidup yang satu kali jangan gagal. Kalau udah gagal, penyesalan selama-lamanya. Ya. Siapa di antara ini yang meremehkan sholat 5 waktu? Ya, baru berjemaah aja diremehkan, udah semacam itu. Mudah-mudahan semuanya dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Mas sekalian. Ya. Andai kata anak saya serumah-rumah itu meninggal semuanya, pandangan saya lebih ringan itu daripada saya ketinggalan sholat 1 kali berjemaah. Subhanallah. Begitulah Sayyidina Umar begitu ketinggalan mengucapkan apa?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wahaka dan telah menceritakan An-Nasiri, Imam Nasiri, An Muhammad bin Sama'a, dari Muhammad bin Sama'a, annahu qala, bahwasanya dia berkata, aqamtu arba'ina sanah, saya mukim udah 40 tahun. Saya mukim 40 tahun. Apa? Lam tafutni takbiratul ula, nggak pernah saya ketinggalan sholat berjamaah walaupun takbiratul yang pertama. Takbir yang pertama nggak pernah ketinggalan. 40 tahun, 40 tahun. Subhanallah, sholat berjamaah terus ini ya. Kemudian illa yauman wahidan, kecuali hanya satu hari dulu sekali. Bukan satu hari, satu kali. Matat fihi, karena meninggal pada waktu itu Umi, ibu saya. Karena ibu saya meninggal, maka saya menjadi ketinggalan sholat berjemaah satu kali, sebab ngurusin ibu yang meninggal. Salatun wahidah anil jamaah berjana. Fakumtu, maka aku sholat. Ya, aku sholat. Pas sholat itu maka aku sholat khamsan wa isrina, 25 kali itu sholat saya, sholat saya. Uridu bijali kata da'ib, tujuan saya untuk membalas lipat ganda yang satu kali berjemaah dengan sholat 25 waktu, 25 kali. Pagolabat ini, maka telah membuat aku ngantuk mataku ya. Fa'atani, maka datang kepadaku dalam mimpi atin seseorang. Faqala, maka berkata orang itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad salaita khamsan wa isrin, kamu salat udah 25, Masya Allah. Walakin kaifalaka bita'minil malaika, tetapi bagaimana kamu akan mendapatkan aminnya malaikat? Ya, dengan doanya itu. Semoga sholat yang 25 kali ini sebagai menutup daripada satu sholat yang tidak berjamaah. Begitu, maka diaminkan oleh malaikat. Jadi sekalian rahimakumullah, saya rasa cukup sampai di sini sebagai nasihat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah pada kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita. Semoga imannya semakin kuat. Inilah perlunya pengkajian, ya, yang kembali kepada diri kita sendiri. Kita udah benar apa belum ini? Begitu. Jadi rasanya kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai kita nyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita remehkan segala apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah maafkan ya segala kekurangan kita yang pernah kita anggap remeh. Itu semuanya ternyata adalah sangat penting, dan kita sangat keliru, sangat meremehkan sholat berjamaah, apalagi dengan sholatnya. Semoga Allah memaafkan semuanya, kita semuanya, dan semoga Allah melimpahkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yeah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.